seandainya vonisnya memang 10 tahun atau di atasnya, atau minimal di atas 5 tahun, baik Sugiknur maupun Bambang Tri berpotensi dijebloskan ke penjara di Pulau Nusa Kambangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala khawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Sabtu malam, tanggal 25 Maret. 25 Maret ya, betul ya, 2023. Minggu depan, kalau tidak salah hari Selasa ya, Sugiknur dan Bambang Tri akan menjalani sidang lanjutan untuk membacakan pledoinya atau pembelaannya pasca dituntut oleh jaksa dengan tuntutan 10 tahun penjara. Sama keduanya dituntut 10 tahun penjara dan memerintahkan untuk tetap ditahan. Kasus yang menjerat mereka berdua adalah kasus ujaran kebencian, Undang-Undang IT, dan penodaan agama. Ini jangan lupa ya fokusnya. Jadi keduanya dituntut dengan pasal itu. Penodaan agama ini yang paling pokok ini, penodaan agama, ujaran kebencian, dan Undang-Undang IT. Ijazah palsu itu hanya bukan perkara pokok, tetapi hal-hal atau fakta-fakta yang muncul di persidangan. Tetapi berulang kali yang namanya Sugiknur itu selalu saking nggak taunya mungkin ya, selalu berdalih bahwa yang nuduh Jokowi berijazah palsu itu Bambang Tri gitu. Saya hanya mengundang Bambang Tri menjadi narasumber saya di podcast saya. Kok kenapa saya ikut ditahan, ikut ditangkap, bahkan ikut dituntut 10 tahun penjara gitu. Itu kan mestinya Bambang Tri urusannya, bukan urusan saya, begitu kan. Sugiknur mengatakan begitu. Ya itu mungkin ya satu, selain karena saking tidak tahunya dia tentang hukum, yang kedua ngeles lah bahasanya. Tapi mau ngeles seperti apapun Nur, Gig, itu nggak berlaku di mata hakim. Hakim ya akan melihat fakta-fakta hukum persidangan, tuntutan yang dilayangkan kepadamu dan Sugiknur itu dan Bambang Tri. Jadi nggak, kamu mau ngomong keluar sekeras apapun ya beledek di luar sidang itu nggak akan pengaruh bagi hakim. Oke, kembali kepada tuntutan jaksa 10 tahun penjara ya, karena beberapa dugaan tindak pidana yang tadi itu. Nah, ini seandainya nanti betul-betul hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara, atau setidaknya di atas 5 tahun penjara lah ya, karena emang bisa jadi tuntutan 10 tahun oleh jaksa, kemudian vonisnya di bawah itu bisa jadi. Jadi, tetapi kalau tuntutan 10 tahun, menurut saya, praduga saya, biasanya di atas 5 tahun. Nggak akan terlalu ekstrim lah ya. Nggak akan terlalu ekstrim dari tuntutan jaksa. Seandainya di bawah 10 tahun. Bisa juga hakim memutuskan 10 tahun penjara, bisa juga lebih dari itu. Kalau memang ada fakta-fakta lain yang memberatkan ya, misalkan kepongahannya tidak merasa bersalah, mantan napi gitu kan. Dua-duanya kan mantan napi gitu. Artinya tidak ada etikat memperbaiki diri dalam hidupnya terkait dengan hukum di Indonesia ini. Bisa jadi nanti vonisnya lebih besar dari tuntutan jaksa, mungkin 12-15 tahun. Ya kayak Sambo itu kan, jaksa hanya menuntut 20 tahun penjara, tapi divonis seumur hidup, hukuman mati kan, divonis hukuman mati oleh hakim bahkan. Contohnya kan begitu. Begitu juga terdakwa yang lain, terpidana yang lain ya, istrinya dan beberapa orang di sekitar Sambo itu vonisnya semuanya lebih besar daripada tuntutan jaksa. Tidak menutup kemungkinan juga Sugiknur dan Bambang Tri ini. Karena di dalam sidang ini nggak sopan, nggak etis, merasa benar, tidak merasa bersalah. Dia mantan napi, bisa jadi nanti vonisnya 15 tahun.
Nah, kemudian seandainya vonisnya memang 10 tahun atau di atasnya, atau minimal di atas 5 tahun, baik Sugiknur maupun Bambang Tri berpotensi dijebloskan ke penjara di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Ya, kalau di atas 5 tahun berpotensi dijebloskan di tahanan angker di Nusa Kambangan. Kalau saya berharap di atas 5 tahun lah, dan biar dia merasakan seperti apa ganasnya dan angkernya penjara di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap. Biar dikeletak oleh dumung sana. Sama macan tutul banyak, ada sekitar 3 tahun yang lalu datanya itu kalau tidak salah sekitar 18 ekor macan tutul yang dilepas liarkan. Itu macan tutulnya, belum kadal monyet ya. Garangan itu banyak banget itu. Ketek-ketek liar di sana itu nggak terhitung. Dan yang juga tidak kalah ngerinya adalah kobra, ular dumung, ular kobra itu ribuan ekor, itu udah beranak pinak itu. Ada ribuan itu, mungkin sekarang udah puluhan ribu ekor ular kobra tuh yang ditanam, disebarkan dulu ke tengah-tengah Pulau Nusa Kambangan. Dan itu kemudian beranak pinak, sering kan ditemukan lapas di jalan, ngatik gini. Tujuannya biar napi kalau melarikan diri itu berpikir 1000 kali ya. Selain potensi dikeletak ke macan tutul, bisa juga dicatek ular dumung, ular kobra yang berpisah itu. Tujuannya itu untuk menambah keangkeran dan keamanan Pulau Nusa Kambangan ya. Ya, sekali lagi saya berharap mudah-mudahan vonisnya di atas 5 tahun lah, biar nanti dua-duanya dilempar ke Pulau Nusa Kambangan. Bukan apa-apa, biar sadar diri otaknya gitu. Biar di sana kemudian mudah-mudahan bisa encer menyadari kegoblokannya, menyadari kedobol jaranannya, gitu. Kemudian memperbaiki diri minimal tidak mengulangi lagi perbuatannya seperti kemarin. Cocoknya biar dijaga gitu ya, tidak jancak-jancuk, tidak picak-picak, tidak jobol jaran gitu. Di sana kemudian sadar diri, memperbaiki diri, itu udah cukup lah menurut saya. Ya syukur-syukur nanti pulang kemudian sekolah gitu ya, namatin SD kejar paket A, kemudian namatin SMP kejar paket C, dan seterusnya. Biar otaknya tahu hukum gitu loh. Wong perkaranya pun udah anak agama. Malah ijazah palsu saja gitu ya. Diingatin, diberi kasih tahu oleh ulama, mubahalah itu ada aturannya. Ya nggak percaya aja, malah bilang ijtihad, goblok, kemplu. Itulah karena kebodohan, kejahilan. Makanya jangan jadi orang bodoh ya, saudaraku semuanya. Ya syukur sekolah sesuai dengan standarnya masing-masing. Ngajilah, belajar. Ya memang belajar tidak harus di bangku sekolah, tidak harus di bangku perguruan tinggi dan sekolah-sekolah formal lain. Tapi bahwa belajar apapun ilmunya, ilmu agama, apalagi ilmu agama itu harus punya syahadat guru yang jelas, biar tidak kesasar, biar tidak kesambet gitu. Begitu juga sekolah. Nah ini tahu hukum, tahu perkara hukum, sehingga ngomongnya, nyolotnya, bacotnya tidak memalukan, tidak ngisin-ngisini. Oke, itu saja saya kira komentar saya menyambut atau menjelang sidang pledoi Sugiknur yang kalau tidak salah hari Selasa besok akan digelar kembali di Pengadilan Negeri Solo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.